sedikit beberapa teman-teman di sana, di luar sana, oh apaan sih kok kuliahnya di UIN, nanti apa itu namanya kita lulus nanti menjadi ustadz mungkin atau ustadzah mungkin. Audiennya meriah sekali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI No Aksi No Eksis. Salam komunikasi. Oke sobat-sobat, kembali lagi bersama kami di Orasi, obrolan asik komunikasi. Mantap ya. Oke sobat-sobat, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih pastinya. Oke. Paling apa sih? Ini sampai apa ya, membuat kata-katanya ini rada susah gitu loh. Ngeri juga kitanya sih lah. Jadi oke, langsung aja ya guys. Kita kali ini kedatangan Ketua HMJ KPI UIN Wali Songo Semarang. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, langsung aja sobat-sobat. Mungkin sobat-sobat juga udah penasaran kan? Ini kan udah ada nih kan seorang Ketua HMJ KPI yang sangat keren, cetar membahana pastinya. Oke, langsung aja kita kasih ke Mas Isro, silahkan. Ya, terima kasih teman-temanku yang tercinta. Oke, halo Sobat KPI, perkenalkan nama saya Muhammad Isra. Di sini saya sebagai Ketua HMJ KPI periode tahun 2023, tepatnya di kampus UIN Wali Songo Semarang. Nah, Sobat KPI, mungkin terutama untuk teman-teman ataupun sobat-sobat KPI yang di luar sana yang sebentar lagi mau masuk di kampus, ditunggu nih kedatangannya di sini gitu. Khususnya untuk maba ya Mas. Iya. Maba tahun berapa nih berarti? Tahun 2023 tepatnya. Tahun gitu. ini berarti ya udah nggak kerasa ya Mas, tiba-tiba Ya, udah ada betul maba sekali. lagi aja masuk. Oke, emang bener-bener ini. Oke nih Mas, dari tadi nih kan kita ngomong-ngomong belum nanya kabarnya Mas Isro gimana kan? Ya kan kayaknya nih Mas Isro di sini sangat-sangat apa ya, semangat gitu loh. Kali lagi di bulan puasa kan ya. Aman kan Mas puasanya? Ya, alhamdulillah untuk kabar saya hari ini ya, bukan kemarin, untuk hari ini alhamdulillah hari ini. Sehat selalu walaupun semangatnya agak menurun. Namun kalau kita membahas di KPI, yaitu terutama untuk sobat-sobat KPI yang di rumah, kita itu harus semangat selalu. Walaupun sekarang kita sedang melakukan ibadah puasa terutamanya gitu ya. Iya. Pokoknya kalau puasa tuh harus lebih semangat ya Mas. Ya, harus itu, semangat Jadi, tuh harus ditingkatkan. Ini sobat-sobat harus kayak Mas Isro ini. Walaupun lagi puasa. Tetap bugar ya. Walaupun Ini udah dari lahir, Mas. lagi puasa kita tuh harus tetap semangat lah gitu. Udah bulan berapa Mas puasanya? Alhamdulillah masih aman seperti aman ya, ini. alhamdulillah. Nggak tahu besok. Oke. Jadi gini Mas, mungkin di sini kita akan sedikit mengupas atau berbicara lah, kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang KPI, Komunikasi Penyiaran Islam yang ada di UIN Wali Songo Semarang gitu. Apalagi kan kita udah kedatangan Mas Isro ini sebagai Ketua HMJ KPI 2023. Jadi kebetulan banget dan langsung aja gitu. Oke, jadi gini Mas, kan nanti itu bakal ada maba-maba yang masuk kan ya Mas, betul Mas? Ya. Nah pasti kan masih pada bingung tuh sobat-sobat KPI nanti kan, apa sih itu Mas jurusan KPI itu? Di dalamnya tuh ada apa aja sih Mas? Ya. Oke, mungkin sedikit opening dulu ya. Membahas di KPI, apalagi saya diamati menjadi Ketua HMJ, terutama jurusan KPI, menjadi sebuah amanah yang sangat besar. Apalagi buat teman-teman, terutama untuk para mahasiswa, baik itu mahasiswa yang paling semester tua ataupun yang paling muda, apalagi yang mau datang ke kampus kita ini terutamanya. Jadi membahas jurusan KPI ini sangat luar biasa, apalagi kita menjadi anggota ataupun keluarga di jurusan KPI terutamanya. Kita patut bangga, kita patut apresiasi di jurusan kita. Apalagi jurusan kita ini kalau kita sudah masuk di dalamnya, kita itu akan mendapatkan hal-hal yang di luar nalar lah intinya. Jadi sobat-sobat KPI yang di sana, yang di luar sana, apalagi yang terutama di lingkup kampus ini,
kiranya kalau kita membahas jurusan KPI mungkin teman-teman ini apa ya, menilainya terlalu keagamaan, apalagi kita Iya, masuknya di kampus benar, UIN kan, benar. kampus Islam, UIN, gitu ya. Universitas Islam Negeri. Mungkin sedikit beberapa teman-teman di sana, di luar sana, apaan sih kok kuliahnya di UIN? Nanti apa itu namanya, kita lulus nanti menjadi ustadz mungkin atau iya. ustadzah mungkin. Ya, karena kan labelnya itu komunikasi penyiaran Islam gitu ya, apalagi Mas. kita lebih ke Islam gitu. Pasti Oke. yang mikirnya Heeh. Islam lah Ya, gitu. kita membahas jurusan KPI terdahulu. KPI itu adalah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mungkin sobat-sobat KPI yang di luar sana mungkin masih sedikit banyak yang mengetahui bahwasanya KPI itu jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam itu adanya hanya di kampus PTKIN. PTKIN itu kampus Perguruan Tinggi Islam Negeri Oke. utamanya. Perguruan Islam Negeri. Ya, yang belum negeri pun ada KPI juga. Tapi mereka masih proses dalam memasuki tahap negeri utamanya. Gitu. Kalau kita membahas di jurusan KPI, di dalamnya ada apa sih? Ada apa sih? Nah, mungkin teman-teman bisa searching nih di Google. Ini adalah gambaran kecil nantinya, garis line-nya. Iya. Nah, itu Garis nanti besar sobat-sobat kami bisa mencari di Google terutamanya apa sih komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, di dalamnya kita itu selebihnya itu membahas tentang apalagi kita membahas di KPI UIN Wali Songo ya. Betul. Kalau kita membahas KPI Wali Songo, di sini kita ada beberapa konsentrasi terutamanya Mas, Mbak. Konsentrasinya tuh berarti di KPI itu. Ya, Apa gitu? konsentrasi yang ada di KPI Wali Songo terutama yang pertama ada broadcasting. 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 Mungkin Broadcasting. Mas bisa menjelaskan gitu Mas, broadcasting itu apa? Seperti Oh ya, apa bisa. gitu, Mas? Mungkin sebelum saya menjelaskan ini saya berikan konsentrasi ini. Kita ada tiga konsentrasi di UIN Wali Songo. Yang pertama ada broadcasting, yang kedua itu ada jurnalistik, Jurnalistik. yang ketiga yaitu public relation atau humas lah bahasanya. Nah, kita kupas satu persatu dulu. Oke. Kembali yang pertama yaitu broadcasting. Broadcasting itu adalah jurusan atau konsentrasi yang menaunginya di dalamnya itu ada konsentrasi di bidang televisi dan radio terutamanya. Terus yang kedua jurnalis, tidak jauh. Jurnalis teman-teman udah tahu lah jurnalis seperti apa. Mereka itu lebih ke menulis, membuat berita, press release, menjadi seorang jurnalis real. Jurnalistik kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada public relation, yaitu menjadi seorang humas. Oh, humas. Menjadi seorang humas. Humas itu nantinya kalau kita membahas sebuah instansi pasti semuanya ada yang namanya humas gitu. Iya. Nah, setiap perusahaan gitu ya Mas, pasti betul. kan membutuhkan Humas. gitu. Ya, humas itu menjadi suatu tempat atau suatu bidang yang menjadi si promotor ataupun menjadi yang mempromosikan lah, maupun itu iklan ataupun yang hal lainnya gitu. Berarti di KPI itu ada broadcasting, Jurnalistik, sama PR, public PR relation. itu public relation. Oke. Oke. gitu Mas. Jadi apa ya Mas? Untuk membicarakan tentang KPI ini, kita kan pasti di beberapa semester nih, misal kayak aku kan masih sama si Rifki kebetulan masih semester 2 gitu kan. Nah, kita kan di semester 1, semester 2, semester 3, 4 ya sampai seterusnya itu di masing-masing semester tuh ada apa aja gitu Mas, Nah. dan kesibukannya tuh apa aja gitu. Nah, tugas-tugas kita sudah masuk ke dunia perkuliahan gitu Ya. ya. Oke, boleh kita Mungkin sharing-sharing juga, season. Mas Isro bisa sedikit cerita tentang pengalaman Mas Iya. Isro. Berapa pusing mungkin kah yang atau mumet Ya, Iya, siap, benar. boleh. Oke, sebelumnya saya di sini alhamdulillah sudah memasuki semester 6 gitu. Sebentar lagi kita sudah mau masuk semester 7. iya. Sudah semester tua gitu ya. mencapai ke Wah, ya. Oke, mungkin sedikit pengalaman ketika di dunia perkuliahan. Mas, sebelumnya mentalnya aman kan? Oh, aman selalu. Aman. Kalau nggak aman saya nggak bisa sampai sini dong. Oh iya, sangat kita bisa lihat juga kan sekarang Mas Isro ini sangat di sini aja sangat bersemangat. Jadi berarti Pasti. full senyum, berarti sebelumnya juga beliau ini melaksanakan hari-harinya dengan dan sangat penuh semangat. Ya, Oke, betul. lanjut, Oke. Mas Isra. Oke, sedikit membahas di dunia perkuliahan terutamanya di KPI UIN Wali Songo.
kita membahas sebelumnya kita sedikit membahas perbedaan komunikasi yang lainnya. Oke. Kalau kita KPI itu komunikasi dan penyiaran Islam, apa sih persamaan atau perbedaan dari ilmu komunikasi? Nah, ya itu bisa apa ya Mas? Sering banget terjadi Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti pembahasan teman-teman nantinya. itu. Iya, oke. Oke, kalau kita membahas ilmu komunikasi dan penyiaran Islam itu tidak jauh, yaitu membahasnya lebih ke komunikasi. Namun untuk pembahasan lebih dalamnya kita agak berbeda. Karena kita dinaungi oleh UIN terutamanya, apalagi kita sudah namanya komunikasi dan penyiaran Islam, pasti di dalamnya kita ada unsur-unsur agamanya pasti, yaitu agama Islam. Dia ada unsur Nah, agamanya tuh. apalagi kita tadi sudah saya jelaskan ada apa sih di KPI Wali Songo, ada 3 konsentrasi. Nah, 3 konsentrasi ini bukan hanya namanya saja, namun kita juga di dalamnya bisa belajar terutamanya di ranah keislaman ataupun agama kita. Itu. Kalau kita membahas broadcasting, di dalamnya ada TV dan radio, terus jurnalistik, terus ada PR, public relation, humas. Kita itu membahasnya juga pembelajaran di dalamnya ya. Kita itu juga ada pembahasan agama gitu. Contoh misal TV, berarti kita akan sedikit membahas televisi dakwah terutamanya. Karena Jadi kita nggak apa ya Mas, nggak tok ke komunikasi terus Ya, belajar betul. komunikasi. Jadi kita ada nilai plus lah ya. Ya, untuk betul. mengenal Ya, kita Islam sendiri. ya ada pendalamannya gitu, pendalaman keagamaannya mungkin gitu. Mungkin nih Mas, kalau misal ya Silpi nanya ini anak KPI ini banyak yang jadi pertanyaan nih, anak KPI ini setelah lulus bakal jadi apa sih gitu loh. Terus kayak emang ya KPI itu bisa jadi ini gitu, kerjaannya ngapain gitu kan, suka gitu banyak, apalagi kayak orang tua tuh suka bertanya-tanya, komunikasi ngapain sih gitu kan, bakal jadi apa sih nanti gitu. Oke, sedikit membahas tentang apa sih output ataupun ketika nanti kita sudah lulus menjadi wisudawan nantinya di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Mungkin untuk pembahasan ini karena saya nggak bisa membahas lebih luas karena saya juga masih berproses ataupun masih belajar di dalamnya. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi bareng dengan para dosen ataupun kajur utamanya besok ya. Tapi saya juga harus mengetahui apa sih langkah kita nanti ketika setelah lulus. Oke, membahas lulusan KPI nantinya. Ya, betul. Sedikit cerita ataupun sedikit gambaran yang telah terjadi sama mas-mas mbak-mbak kita atau kakak-kakak kita yang telah lulus. Ya. Lulusan dari KPI terutamanya, teman-teman bisa mengetahui lah, kita sudah membahas tadi 3 konsentrasi. Ada broadcasting, jurnalistik, sama PR. Nah, ketika kita lulus, pastinya kita yang pertama, kalau kita mengambil konsentrasi di broadcasting, pasti teman-teman akan ranah lingkupnya ataupun ranah geraknya nanti, teman bisa menjadi announcer, mungkin menjadi itu apa tuh Mas? mungkin MC, MC. reporter. Gitu. Nah, kalau kita membahas di broadcasting sama jurnalistik, kita bisa menjadi seorang reporter, menjadi contoh misalnya kita penyiar radio seperti penyiar berita. Penyiar berita. Terus ada radio juga, kita bisa menjadi seorang penyiar radio. Berita yang di TV-TV gitu. Kalau kita membahas radio, kita bisa menjadi seorang penyiar radio yang baik dan benar bagaimana. Apalagi kita membahas walaupun kita ada labelnya Islam gitu. Itu jangan menjadi sebuah penilaian kurang dari teman-teman. Bahkan itu bisa menjadi nilai lebih teman-teman nantinya ketika kalian nanti lulus. Apalagi mencari instansi atau suatu perusahaan yang bernaungan di Islam mungkin nantinya. Seperti itu. Untuk ini nih Mas, pandangan tersendiri di dalam KPI ini pada mahasiswa UIN khususnya, itu gimana gitu Mas? Kayak mahasiswa UIN ini memandang KPI UIN Wali Songo tuh seperti apa gitu? Oke, Ya, boleh. bahasnya tentang KPI Wali Songo nih gimana nih gitu. Ini menjadi sebuah penilaian yang harus diteliti gitu ya, apalagi untuk teman-teman nanti yang mau kuliah ataupun masuk di dalam jurusan KPI terutamanya. Kalau kita membahas seperti apa sih KPI gitu, apalagi di UIN, kita bisa membagi 2 ataupun 3 penilaian ranahnya. Yang pertama lebih, yang kedua agak kurang gimana, yang ketiga mungkin agak tersesat mungkin. Karena kita kalau kita membahas dalam perkuliahan terutamanya ya sobat-sobat KPI terutamanya yang di rumah. Mungkin
ada beberapa mahasiswa yang merasa, oh aku nggak cocok di jurusan KPI, aku Iya. kayaknya kurang passionku nggak di jurusan KPI, apalagi Iya, kan apalagi kalau membahas kita yang mungkin ada ada yang tersesat. salah tersesat. Ya, kan? kalau kita tersesat, oh kayak nggak enak gitu. Mungkin salah jurusan Salah mungkin. jurusan. Ya, apalagi teman-teman yang masuk dalam jurusan KPI itu di jalur-jalur yang telah dipilih, mungkin Iya, dari kayak SPAN, terus UMPTKIN, jalur mandiri prestasi Iya. gitu. Mereka kan memilih kampus-kampus yang mereka impikan. Terus mereka memilih jurusan-jurusan yang mereka impikan gitu kan. Namun ada beberapa mahasiswa yang malah nggak keterima di sini, justru malah keterima di kampus ini. Padahal ini bukan passion mereka ataupun basic mereka. Iya. Nah, itu pandangan dari teman-teman mungkin agak kurang gimana gitu dengan jurusan KPI. Namun, teman-teman jangan berpandangan sebelah mata tentang jurusan KPI. Apalagi di KPI Wali Songo. Alhamdulillah, KPI Wali Songo ini menjadi jurusan primadona ataupun jurusan yang sangat diminati di UIN Wali Songo. Bahkan kemarin saya setelah berdiskusi dengan Bapak Kajur, KPI Wali Songo itu mendapatkan Bapak Kajur itu apa ya Mas? Kalau boleh Oh tahu ya, Bapak Kajur itu ya, boleh. Bapak Kajur itu kepala jurusan atau kalau kita kepala membahas di jurusan. sekolahan itu Kayak kepala sekolah lah. Kepala sekolah seperti itu. Macamnya lah ya. Namun ini beliau itu lebih di ranah jurusan gitu, bukan seluruh UIN mungkin atau seluruh kampus ya, bukan UIN gitu. bahas di jurusan gitu. Nah, lanjut lagi membahas KPI Wali Songo. Kemarin saya sudah sedikit diskusi dengan beliau Pak Kajur bahwasanya KPI Wali Songo ini adalah salah satu jurusan yang sangat diminati, apalagi di UIN Wali Songo gitu, di kampus UIN Wali Songo, yaitu mendapat predikat ataupun peringkat nomor 4 Nomor 4 se-UIN Wali Songo. Wali Songo Semarang. Iya, bayangkan 4. UIN Wali Songo itu ada 8 fakultas. Iya. Ini sedikit sharing dulu ya, apalagi kampus kita gitu ya, promosi lah. Kampus kita ada 8 fakultas dan masing-masing fakultas itu mempunyai jurusan setidaknya minimal 4 sampai 5. Iya. Apalagi ada salah satu fakultas apa saya lupa. Itu ada sekitar hampir 10 jurusan. Oh, Wah, itu sangat banyak sekali. banget tuh, Mas. Nah, 8 fakultas ini menjadi tempat yang sangat relevan bagi teman-teman nantinya yang mau bergabung di kampus UIN Wali Songo. Jadi pilihannya banyak, mungkin dari komunikasi, terus ada yang dakwahnya mungkin ada, kesehatan pun ada di UIN Wali Songo, IT pun ada di Wali Songo. Jadi dari sekian banyaknya jurusan ini, alhamdulillahnya KPI dapat yang urutan Keempat, alhamdulillah kemarin kalau nggak salah ya, kalau nggak dari salah. Diminati ya. Sangat Urutan diminati keempat di tuh UIN Wali Songo. Yang paling diminati, wah hebat banget. Mas, ini berarti kan di ya, tahun-tahun sekarang kan kayak ada pengen maba-maba masuk ke kampus nih Mas ya. Terus kayak misal ada apa sih yang baru lulusan SMA tuh kayak pengen jadi artis nih atau enggak pengen jadi apa sih kayak kru film gitu Mas di orang di balik Iya, layar pasti itu. gambarannya Iya, Mm-mm. itu masuk KPI itu bisa nggak Mas? Oke, benar-benar. kita membahas KPI lagi ya. Iya. Kita membahas KPI Always lagi. KPI. Karena kita lingkupnya di KPI, kita harus membahas KPI gitu. Iya. Di KPI Wali Songo, alhamdulillah terutamanya di KPI Wali Songo ya. Kalau tadi teman-teman mungkin yang mau masuk terutamanya di kampus UIN Wali Songo, apalagi kalau mau bergerak di ranah mungkin perfilman mungkin, Iya. apalagi menjadi seleb mungkin bisa lah. Di KPI Wali Songo bisa. Di KPI Wali Songo bisa. Banyak juga ya seleb-seleb yang ada di KPI Wali Songo ini. Mungkin sedikit cerita kalau kita membahas di dunia perfilman ataupun televisi, Iya. sangat relevan banget di KPI Wali Songo, yaitu masuknya di bidang broadcasting. Broadcasting, seperti itu sobat. Mungkin untuk lebih rincinya lagi ditunggu, apalagi saya menjadi ketua HMJ, ditunggu konten-konten yang menarik nantinya di HMJ KPI Wali Songo. Apalagi teman-teman sedang mencari referensi-referensi kampus ataupun jurusan yang sesuai basic kalian nantinya, mungkin dari gaya bicara ngomong, lebih basicnya lebih ke komunikasi, apalagi kita membahas kalau ada agama-agamanya, KPI UIN Wali Songo bisa menjadi salah satu rekomendasi sobat-sobat di luar sana gitu. Oke, mantap sekali berarti ya Mas ya. Ini yang terakhir nih Mas. Apa tuh, Pertanyaan terakhir. Spesial pokoknya ya. Apa itu? Kenapa kita harus di KPI Harus Mas? di Gitu. KPI. Kenapa sih Mas? Itu udah yang paling, kenapa kita harus di KPI gitu loh? Kenapa nggak jurusan lain gitu? Oke. Ini sangat pertanyaan sangat wah sekali. Karena nggak semua orang atau semua jurusan mempunyai
jiwa-jiwa KPN yang wah gitu. Kalau saya membahas di KPI menurut saya itu sesuai tagline kita atau jargon kita, KPI no aksi no eksis. Kalau kita tanpa aksi nggak ada eksistensi. KPI no aksi no eksis. Selain kita harus aksi, eksistensi kita harus naik. Bisa naik ya, kalau membahas kenapa harus KPI Wali Songo. KPI Wali Songo mempunyai sebuah cerita yang sangat luar biasa, mempunyai sebuah sedikit sangat berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi ada bedanya dikit gitu lah. Ya, ada sedikit perbedaan dari jurusan-jurusan yang lainnya gitu. Karena kalau membahas KPI Wali Songo, apalagi mungkin teman-teman bisa melihat konten-kontennya. Kalau konten kan itu menjadi sebuah bentuk aksi toh. Betul. Aksi kita itu harus dipublish supaya teman-teman yang di luar sana mengetahui KPI Wali Songo ada apa. Keren banget sih. Banyak juga yang kayak kerennya kan gitu. Oh, ini anak KPI nih, Nah, gitu kan. Betul. Kebanyakan tuh pasti yang aktif-aktif betul. dari anak KPI gitu KPI. kan. Nah, jangan lupa untuk sobat KPI atau sobat-sobat yang di luar sana yang sedang mencari referensi jurusan atau kampus, lihatlah ataupun konten-konten dari KPI Wali Songo terutama di YouTube, Instagram, Twitter kita juga punya, Facebook, TikTok, dari YouTube, Instagram itu bisa ya kita semua kita ada. Nah, maka dari itu teman-teman bisa melihat perbandingan yang sangat signifikan, apalagi di jurusan gitu. Seperti itu. Mas, kita masuk, kayaknya ini kan ngobrolnya udah terlalu seru juga ya dari tadi kita. Sobat-sobat juga pasti tertarik lah ya kan. Nah, kita masuk ya Mas ke segmen terakhir lah. Oke. Ini untuk Mas Isro sendiri mungkin pesan untuk sobat-sobat sekalian ini ada kata-kata untuk hari ini nggak itu Mas? Oke, boleh. Bahasanya kata-kata hari ini ya. Boleh. Mungkin sedikit closing statement ya. Closing statement dulu. Saya tunggu kehadiran sobat-sobat yang di luar sana, apalagi teman-teman yang sedang mencari referensi jurusan yang sesuai basic kalian untuk melanjutkan pendidikan kalian di kampus. Saya tunggu kehadiran kalian di KPI Wali Songo dan ditunggu kegiatan-kegiatan yang paling wow se-UIN Wali Songo. Ditunggu nih sama Ditunggu ya untuk sobat-sobat pokoknya di KPI UIN Wali Songo. Seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Isro yang telah menyempatkan waktu. Siap. Walaupun di puasa-puasa gini ingin berbicara banyak gitu ya. Iya kan puasa-puasa. Nggak apa-apa. Ya, gimana ya tenggorokan ini. Berbagilah cerita dengan teman-teman. Demi sobat-sobat loh ini. Betul. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Isro. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja ya sobat-sobat dari kami. Jangan lupa untuk stay tune konten-konten podcast kami selanjutnya di Orasi Obrolan Asik Komunikasi. Ini kayaknya Mas Isro belum tahu nih ya. Apa gimana? Iya, padahal saya yang punya instansi ini ya. Saya kurang tahu. Oke, gimana? Ini Orasi Obrolan Asik Komunikasi. Oke. Boleh kita bareng-bareng. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Orasi Obrolan Asik Komunikasi. Oke. Audiennya meriah sekali gitu ya. Boleh. Oke, mungkin dari Mas Isro terakhir KPI. Oke. Sebelum kita pulang menutup acara ini terutamanya ya, kita jargon dulu karena ini adalah jargon paling sakral atau jargon yang paling istimewa se-UIN Wali Songo. Ini jargon sangat membara. Meledak gitu ya. Oke teman-teman, apalagi audiens yang telah hadir di sini untuk ikut podcast kali ini, kita jargon dulu ya. Yang keras gitu ya, semangat membara. Ini untuk para audiens kita. Oke, 1, 2, 3. KPI. KPI. Salam komunikasi. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.